Halo semuanya, saya Fenianul Rizky. Di video part sebelumnya, kita telah memahami langkah-langkah yang membantu kita mengurutkan set data angka dalam urutan menaik atau ascending. Dan di video part kedua ini, kita akan belajar bagaimana langkah tersebut akan kita konversikan ke bahasa pemrograman menggunakan loop dan konstruktor if. Bagi teman-teman yang belum menyimak video sebelumnya, saya sarankan untuk segera menyimaknya. Dan bagi yang telah menonton, mari kita lanjutkan dan simaklah bagaimana cara kita mengkonversikan semua langkah ini ke dalam bahasa pemrograman menggunakan loop dan konstruktor if. Sebelum itu, kita perlu ingat kembali pada video sebelumnya bahwa kita punya 6 set data angka untuk kita sorting atau urutkan. Dengan kata lain, nilai n kita akan sama dengan 6. Jika teman-teman perhatikan dengan cermat setiap langkah ini, bahwa kita punya total 5 iterasi untuk akhirnya bisa mengurutkan tiap bilangan ke urutan naik atau ascending. Ya, perhatikan ini. Ini adalah iterasi ke-0. Iterasi pertama, 2, ketiga, dan keempat. Yang artinya kita punya total 5 iterasi dengan nomor indeks ya 0 sampai 4. Dan tidak hanya itu, jika teman-teman perhatikan, di sini kita juga punya total 4 bentuk perbandingan di setiap iterasi. Namun pertanyaannya sekarang, berapa banyak perbandingan yang seharusnya kita bentuk di masing-masing iterasi ini? Itu akan kita bahas selanjutnya. Dalam iterasi ke-0 kita punya total 5 perbandingan. Demikian pula pada iterasi pertama kita punya 4 perbandingan, berikutnya 3 perbandingan, 2 perbandingan, 1 perbandingan. Agar tidak membingungkan, kita akan berikan nomor urut pada tiap perbandingan di setiap iterasi. Perhatikan pada iterasi ke-0, kita punya perbandingan 01, 02, 03, dan 04. Demikian pula pada iterasi pertama, kita punya 01, 02, dan 03. Demikian pula pada iterasi berikutnya, kita punya perbandingan 01, 02, dan seterusnya. Nah, pertanyaan terbesarnya sekarang, bagaimana cara mengubah semua ini ke dalam kode pemrograman? Itulah yang akan kita pelajari di video ini. Agar semua langkah ini bisa dikonversi ke kode pemrograman, maka jelas kita harus menggunakan perulangan atau loop serta konstruktor if. Dan jika kita menggunakan loop, maka kita juga perlu menggunakan variabel indeks dari loop. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan kita dalam mengubah semua langkah ini ke dalam kode pemrograman, kita gunakan variabel indeks loop i yang berfungsi melacak seluruh jumlah iterasi yang ada. Dan selain itu juga kita gunakan variabel indeks loop lain yang kita sebut j, berfungsi untuk melacak jumlah perbandingan di setiap iterasi yang ada. Dengan menggunakan loop, konstruktor if dan variabel indeks loop, maka kita sudah bisa memulai konversinya. Untuk saat ini, hilangkan sejenak perbandingan yang kita punya. Mari kita fokus hanya pada iterasi. Dan kita tahu bahwa iterasi akan diwakilkan oleh variabel indeks loop i yang bertugas melacak iterasi yang terbentuk dalam proses ini. Nilai awal i akan menjadi 0. Kemudian nilai akhirnya adalah 4. Dan saat iterasi berlanjut, nilai i juga akan bertambah. Nah, sekarang semua ini akan kita tulis ke dalam kode pemrograman menggunakan loop. Nah, lalu ada timbul pertanyaan lagi, loop mana yang akan kita gunakan? Ada for loop, while loop, atau do while loop. Nah, di sini kita akan gunakan for loop karena sintaksnya yang lebih sederhana. Dari semua 3 informasi yang telah kita dapatkan, i sama dengan 0 dan nilai akhir i sama dengan 4 dan nilai i yang akan terus bertambah, maka semua informasi itu dapat kita representasikan menggunakan loop seperti ini. Ya, sintak yang kelihatannya sangat sederhana, tetapi ada masalah bahwa di for loop kita tidak bisa memakai statement persamaan seperti ini, melainkan harus menggunakan operator relasional. Dan oleh karena itu, saya tidak akan menulis i sama dengan 4. Yang akan kita tulis adalah i kurang dari sama dengan 4. Setiap kali kita menemukan kondisi seperti ini, kita tidak dianjurkan untuk menulis satuan angka yang spesifik. Kita itu dianjurkan untuk menuliskannya ke dalam istilah yang umum. Pada statement i kurang dari sama dengan 4, nah di sini kita lebih baik menulisnya dengan i kurang dari sama dengan n-2. Kita tahu bahwa nilai n kita adalah 6 dan n-2 sama dengan 4. Yang berarti statement ini sama seperti jumlah iterasi yang kita punya. Hanya saja kita tulis dalam istilah yang lebih umum. Nah, seorang programmer harus berhati-hati tentang hal ini. Sekarang bagian iterasi dari proses sorting sudah selesai. Selanjutnya yang harus kita fokuskan adalah bagian perbandingan. Dan ini adalah perbandingan yang kita punya. Dan jika kita perhatikan, di tiap iterasi kita memiliki sejumlah perbandingan.
Yang artinya di dalam loop ini harus ada loop lain yang menangani perbandingan tersebut. Nah, untuk menangani perbandingan ini kita gunakan variabel indeks loop J. Dan sama seperti sebelumnya ya, kita harus menentukan nilai awal J itu berapa, lalu berapa nilai akhir dari J, dan apakah nilai J akan ditingkatkan atau diturunkan. Itulah yang perlu kita tentukan. Nah, dalam kasus ini nilai awal J adalah 0. Dan inilah cara kita menuliskannya ke dalam kode pemrograman. Namun ini belumlah selesai. Tantangan sebenarnya adalah berapakah nilai batas atas dari J yang harus kita tentukan. Perhatikan di sini. Di awal perbandingan, jika nilai akhir atau batas atas dari J adalah 4. Namun di perbandingan selanjutnya, jika nilai akhir dari J adalah 3, maka kita rubah seperti ini. Atau dalam perbandingan berikutnya, nilai akhir dari J sama dengan 2 dan seterusnya. Jadi apa yang sebenarnya harus kita tulis di sini, itulah hal yang akan kita diskusikan selanjutnya. Untuk saat ini kita akan membahas masalah ketiga terlebih dahulu ya. Apakah nilai dari J itu akan meningkat atau menurun? Bahwa jelas nilai J harus ditingkatkan karena tidak ada penurunan apapun dalam seluruh proses sorting. Ya, kita ketahui bersama pada semua hasil yang sudah kita dapatkan pada proses sorting sebelumnya, baik itu iterasi ataupun perbandingan. Iterasi ke 0, pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian untuk perbandingan juga ada perbandingan ke 0, pertama, kedua, dan ketiga. Nah, hal ini berarti jelas teman-teman, nilai J harus bertambah atau ditingkatkan. Dan dalam kode pemrograman bisa ditulis seperti ini. Saya yakin teman-teman sekarang sudah memahami semua langkah ini bisa kita tulis ke dalam kode pemrograman seperti ini. Tetapi inilah tantangan selanjutnya teman-teman ya. Berapakah nilai yang tepat untuk nilai akhir atau batas atas dari loop ini? Dalam loop yang harus kita tulis adalah statement-statement ini. Ya, bisa teman-teman lihat. Ya, saya harap teman-teman mengingat ini karena saya sudah membahasnya di video sebelumnya. Dimana secara teknis inilah keseluruhan logika pemrograman dari bubble sort. Jadi setiap kali dilakukannya perbandingan, dimana jika angka kiri lebih besar dari angka kanan, maka tukar posisi atau swapping akan dilakukan. Untuk teknisnya seperti ini ya, jika jumlah posisi AJ, ya di mana A itu adalah mewakili sebuah array, ternyata itu lebih besar dari jumlah posisi AJ plus 1, maka akan dilakukan penukaran posisi. Inilah yang kita tuliskan di dalam loop. Nah, namun kita harus mengganti satu baris statement ini dengan kode untuk swapping. Dan 3 baris kode pemrograman inilah yang akan membantu kita dalam melakukan penukaran atau swapping. Dan kemudian nilai yang disimpan variabel AJ plus 1 itu kita pindah ke AJ. Pada kasus pertama 0 ditambah 4 sama dengan 4. Kasus berikutnya 1 ditambah 3 sama dengan 4. Dengan kata lain nilai J sama dengan 4 min E. Inilah yang akan kita tulis sebagai batas atas dari J.